Namaku Rena, umurku 23 tahun. Aku lahir dan besar di kota kecil yang sederhana. Kota yang kalau malam cepat sekali sepi. Jam 9 sudah seperti tengah malam. Lampu jalan redup, warung mulai tutup, dan suara jangkrik lebih keras dari suara kendaraan. Ayahku dulu sopir truk antar kota. Badannya besar, suaranya berat, tapi hatinya lembut. Dari kecil aku selalu bangga setiap dia pulang membawa oleh-oleh sederhana. Kadang hanya roti atau permen murah. Bagiku itu sudah seperti hadiah besar. Ibu bekerja sebagai penjahit rumahan. Mesin jahitnya sudah tua, bunyinya berisik, tapi dari situlah kami makan setiap hari. Hidup kami memang tidak kaya, tapi cukup. Sampai semuanya berubah 2 tahun lalu. Ayah tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya cuma batuk dan sesak napas. Kami kira hanya kecapean biasa, tapi makin lama makin parah. Setelah diperiksa ke rumah sakit di kota besar, dokter bilang paru-parunya bermasalah serius. Ayah harus berhenti bekerja. Sejak itu, semuanya terasa berat. Tabungan kami habis untuk biaya berobat. Ibu berhenti menerima banyak jahitan karena harus bolak-balik mengantar ayah kontrol. Aku yang waktu itu baru lulus SMA tidak punya banyak pilihan. Kuliah, itu hanya mimpi yang pelan-pelan harus aku kubur. Aku memutuskan bekerja. Awalnya aku kerja di toko pakaian kecil di mall kota sebelah. Gajinya pas-pasan. Berdiri seharian, senyum ke pelanggan, merapikan baju, melipat lagi, begitu terus setiap hari. Beberapa bulan kemudian ada lowongan SPG untuk brand minuman impor di event-event mall. Gajinya lebih besar karena ada komisi. Aku memberanikan diri daftar. Pelatihannya cuma 3 hari. Kami diajari cara berdiri yang benar, cara tersenyum, cara berbicara sopan, bahkan cara menatap mata pelanggan tanpa terlihat genit. Kalian itu wajah brand, harus percaya diri, kata supervisor waktu itu. Aku belajar cepat. Pakai heels tinggi memang sakit di awal, tapi lama-lama terbiasa. Make up tebal juga awalnya membuatku tidak nyaman, tapi komisi yang masuk tiap akhir minggu membuat semuanya terasa lebih ringan. Setiap bulan, aku kirim hampir semua gajiku ke rumah. Aku hanya menyisakan sedikit untuk kos dan makan. Kadang kalau malam aku menghitung uang di kamar kos yang sempit. Dindingnya tipis, kipas angin berisik, dan kamar mandi di luar. Tapi aku selalu bilang pada diriku sendiri, ini cuma sementara. Suatu sore setelah event selesai, aku bertemu Siska. Dia teman SMA aku dulu. Dulu dia biasa saja. Sekarang penampilannya berubah drastis. Tasnya mahal, sepatunya branded, rambutnya selalu rapi seperti model iklan. Kami duduk di kafe kecil dekat mall. "Ren, kamu masih kerja begini?" Tanyanya sambil mengaduk kopi. "Iya, lumayan kok, ada komisi," jawabku. Dia tersenyum tipis. "Kalau mau gaji lebih besar, ikut aku aja." Aku tertawa kecil. "Kerja apa?" "Di kapal pesiar." Aku berhenti mengunyah. "Kapal pesiar?" "Iya, SPG juga, tapi tamunya turis luar negeri. Bayarannya dolar. Sebulan bisa dapat 3-4 kali lipat dari sini." Jantungku berdetak lebih cepat. "Serius? Serius? Aku udah setahun di sana." Aku menatapnya dari atas sampai bawah. Pantas saja hidupnya terlihat berubah. "Tapi kerjaannya apa aja?" tanyaku hati-hati. "Promosi minuman premium, nemenin tamu ngobrol, kadang ikut dinner, gitu-gitu aja." Jawabannya terdengar sederhana, terlalu sederhana. "Tapi aman ya?" tanyaku lagi. Siska menatapku beberapa detik, lalu berkata pelan, "Semua tergantung kamu. Ada pilihan yang bisa bikin uang lebih besar, tapi nggak ada yang maksa." Kalimat itu menggantung di udara. Aku tidak bodoh. Aku tahu maksudnya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku membayangkan kapal besar, laut luas, tamu-tamu asing dan uang dolar. Tapi aku juga membayangkan tatapan ayah kalau tahu aku bekerja di lingkungan seperti itu. Pagi harinya ibu menelpon. "Ren, obat ayah bulan ini agak mahal. Uang kemarin hampir habis." Aku terdiam. Rasanya seperti ada batu besar menekan dadaku. "Iya Bu, nanti Rena kirim lagi." Setelah telepon ditutup,
Aku menangis di kamar mandi kos yang sempit. Air keran mengalir deras, bercampur dengan air mataku. Aku merasa seperti terjebak. Kalau tetap kerja di sini, uangnya lambat. Kalau ambil tawaran Siska, aku takut tersesat terlalu jauh. Seminggu kemudian, aku bertemu Siska lagi. Aku daftar, kataku pelan. Dia senyum labar. Good choice. Prosesnya cepat. Ada wawancara, cek kesehatan, dan pelatihan singkat di Jakarta. Aku bilang pada orang tuaku kalau aku dapat kerja di kapal pesiar sebagai SPG minuman internasional. Ibu terdengar bangga. Ayah bahkan tersenyum untuk pertama kalinya setelah lama terlihat murung. Anakku hebat, katanya lemah. Kalimat itu membuat hatiku terasa seperti ditusuk. Hari keberangkatan tiba. Aku berdiri di pelabuhan menatap kapal pesiar besar yang menjulang tinggi. Warnanya putih bersih, lampunya berkilau meski masih sore. Angin laut maha menerpa wajahku, rasanya asin. Di dalam koperku hanya ada pakaian, make up, dan harapan yang bercampur dengan ketakutan. Siska menepuk bahuku. Santai aja, nanti kamu juga terbiasa. Aku mengangguk pelan. Saat kakiku melangkah masuk ke kapal itu, aku tidak tahu bahwa hidupku benar-benar akan berubah. Aku tidak tahu seberapa jauh aku akan terseret. Yang aku tahu hanya satu, aku ingin menyelamatkan keluargaku. Dan kadang, keinginan yang terlalu besar bisa membuat kita menutup mata pada risiko yang ada di depan. Kapal mulai bergerak perlahan meninggalkan pelabuhan. Kota kecilku makin lama makin kecil di kejauhan. Aku berdiri di dek, memandang laut luas yang tak berujung. Di dalam hatiku ada campuran rasa takut, harap, dan sesuatu yang belum bisa aku jelaskan. Itulah awal perjalananku, awal dari hidup yang tak pernah benar-benar aku rencanakan. Hari pertamaku di kapal pesiar terasa seperti mimpi. Begitu masuk ke dalam, semuanya terlihat mewah. Lantainya mengilap seperti kaca. Lampu gantung besar menggantung di tengah lobi utama. Musik pelan mengalun dari sudut ruangan, bikin suasana terasa mahal dan elegan. Aku sempat terpaku beberapa detik. Jangan kelihatan kampungan, bisik Siska pelan sambil menyenggol lenganku. Aku langsung tersadar dan berjalan mengikuti rombongan kru baru ke ruang briefing. Pelatihan ulang. Kami dikumpulkan di sebuah ruangan khusus kru. Di sana ada sekitar 10 perempuan lain, sebagian besar dari Asia Tenggara. Ada yang dari Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Seorang manajer perempuan berdarah campuran memperkenalkan diri. Nama saya Clara. Di sini kalian bekerja profesional. Tugas utama, promosi produk premium dan menjaga tamu tetap nyaman. Kalimatnya terdengar normal, tapi kemudian dia melanjutkan dengan nada lebih tegas. Beberapa tamu mungkin meminta ditemani lebih lama. Itu bukan kewajiban. Tapi jika kalian memilih menerima, perusahaan mendapat bagian komisi. Kalian juga. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang protes. Seolah-olah semua sudah tahu. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Seragam dan penampilan. Sore itu kami menerima seragam. Dress hitam pendek dengan potongan yang membentuk tubuh. Tidak terlalu vulgar, tapi jelas dirancang untuk menarik perhatian. Aku menatap diriku di cermin ruang ganti. Make up lebih tebal dari biasanya, rambut ditata rapi, sepatu heels lebih tinggi dari yang pernah kupakai di mall. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Siska berdiri di sampingku. Cantik banget kamu, Ren. Modal kamu kuat di sini. Aku hanya tersenyum kecil. Dalam hati aku tidak yakin apakah itu pujian atau peringatan. Malam pertama bekerja. Malam pertama adalah malam pembukaan pelayaran. Banyak tamu datang dari berbagai negara. Ada yang pasangan tua, ada yang keluarga. Ada juga pria-pria yang datang bersama teman-temannya. Tugasku berdiri di area lounge premium. Good evening, sir. Would you like to try our special drink tonight? Kataku pada tamu pertama. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku tetap tersenyum. Beberapa tamu ramah. Mereka hanya mencoba minuman, berbicara sebentar, lalu pergi. Tapi ada juga yang menatapku lebih lama dari yang seharusnya. Tatapan yang membuatku merasa seperti sedang dinilai, bukan sebagai manusia, tapi sesuatu yang bisa dibeli. Isyarat halus. Sekitar jam 10 malam, seorang pria paruh baya memanggilku. Sit with me, katanya sambil menunjuk kursi di sebelahnya. Aku melirik ke arah supervisor dari kejauhan. Dia hanya mengangguk kecil. Aku duduk. Awalnya hanya ngobrol ringan. Dia bertanya dari mana asalku, sudah berapa lama kerja di sini, dan hal-hal biasa lainnya. Tapi kemudian pertanyaannya mulai berubah.
You get extra if you stay longer, right? Aku terdiam sesaat. Inilah yang dimaksud Clara tadi siang. Aku tersenyum profesional. We can talk about it later, sir. Dia tertawa pelan. Aku merasa tidak nyaman, tapi aku juga sadar, disinilah batas yang harus kupahami sendiri. Percakapan dengan Siska. Setelah shift selesai hampir tengah malam, aku dan Siska duduk di ruang kru. Kaget? Tanyanya. Aku mengangguk. Semua tergantung kamu. Ada yang cuma promosi minuman aja. Ada yang ambil tamu tambahan buat uang lebih. Kamu? Tanyaku pelan. Siska tidak langsung menjawab. Dia menatap lantai beberapa detik. Aku di sini buat uang, Ren. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Jawaban itu terasa berat. Aku teringat ayah dan ibu di rumah. Apakah aku juga akan sampai di titik itu? Tekanan yang tak terlihat. Hari-hari berikutnya aku mulai paham sistem di kapal ini. Tidak ada yang memaksa secara langsung, tidak ada ancaman. Tapi ada tekanan yang halus. SPG yang membawa tamu ke area VIP sering mendapat pujian dari supervisor. Mereka juga mendapat jadwal kerja yang lebih ringan. Komisi mereka jauh lebih besar. Sementara yang hanya promosi biasa, gajinya standar. Tidak ada aturan tertulis, tapi semua orang tahu bagaimana cara naik level. Aku mulai merasa seperti berada di persimpangan setiap malam. Telepon dari rumah. Suatu malam sebelum shift, ibu menelepon. Ren, dokter bilang ayah perlu terapi tambahan. Biayanya agak mahal. Suara ibu terdengar lelah. Aku menelan ludah. Iya bu, Rena usahakan kirim lebih bulan ini. Setelah telepon ditutup, aku duduk lama di ranjang kecil kabin kru. Kabin itu sempit, isinya hanya 2 ranjang tingkat, lemari kecil dan kamar mandi mungil. Tidak ada jendela. Aku merasa seperti berada di kotak logam yang terapung di tengah laut. Dan di dalam kotak itu, aku harus membuat keputusan-keputusan besar. Tawaran pertama yang serius. Malam itu seorang pria muda mendekatiku. Dia berbeda dari yang lain. Usianya mungkin sekitar 30-an. Berpenampilan rapi dan tidak banyak bicara. Setelah beberapa gelas minuman dan obrolan ringan, dia berkata pelan, I don't want to drink alone tonight. I can pay for your time. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya jelas. Jumlah uang yang dia sebutkan membuat nafasku tertahan. Itu hampir sama dengan gajiku sebulan di mall dulu. Aku terdiam. Di kepalaku suara ibu dan bayangan ayah di rumah bercampur dengan rasa takut dan harga diri. Think about it, katanya tenang. Aku berdiri perlahan. I need a moment. Aku berjalan menuju toilet, menatap wajahku di cermin. Make up sempurna, senyum terlatih, tapi mataku terlihat ragu. Di luar, laut gelap membentang tanpa ujung. Aku sadar satu hal malam itu. Kapal ini bukan hanya tempat kerja. Ini adalah dunia yang berbeda. Dunia di mana batas antara pilihan dan kebutuhan menjadi kabur. Dan aku baru saja berdiri di garis tipis itu. Belum melangkah sepenuhnya. Tapi juga tidak lagi berada di sisi yang sama seperti dulu. Malam itu belum berakhir. Dan aku tahu, keputusan yang akan kuambil berikutnya akan menentukan arah hidupku selanjutnya. Aku berdiri di depan cermin toilet lounge malam itu lebih lama dari biasanya. Lampu putih terang memantulkan wajahku yang terlihat cantik, tapi kosong. Tawaran pria tadi masih terngiang di kepalaku. Jumlah uang yang dia sebutkan bukan angka kecil, bahkan bisa menutup biaya terapi ayah selama 2 bulan. Tanganku dingin. Aku menatap diriku sendiri. Cuma nemenin, cuma ngobrol, bisikku mencoba meyakinkan diri. Tapi aku tahu, dunia ini tidak sesederhana itu. Laut yang gelap. Aku keluar dari toilet dan berjalan ke dek kapal sebentar. Angin laut malam terasa kencang. Gelap. Hanya ada cahaya lampu kapal dan bayangan ombak yang terus bergerak. Di tengah laut seperti ini, rasanya jauh sekali dari rumah. Jauh dari ibu, jauh dari ayah, jauh dari diriku yang dulu. Aku teringat ayah yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Teringat ibu yang menyembunyikan tangisnya setiap kali berbicara denganku di telepon. Kalau aku menolak kesempatan ini, apa aku egois? Kalau aku menerima, apa aku mengkhianati diriku sendiri? Pertanyaan itu berputar-putar tanpa jawaban. Percakapan dengan Siska. Siska menemukanku di dek. Kamu masih mikir? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Semua orang di sini pernah ada di posisi kamu, katanya. Kamu juga? Dia tersenyum pahit. Awalnya aku juga nangis semalaman, tapi lama-lama kamu kebal. Kebal? Tanyaku lirih. Iya, kamu berhenti merasa. Jawaban itu justru membuatku takut. Aku tidak ingin berhenti merasa. Aku tidak ingin menjadi orang yang dingin dan kosong. Kembali ke lounge. Pria itu masih duduk di tempat yang sama ketika aku kembali. Dia tidak terlihat mabuk atau agresif. Justru tenang, seolah tahu aku akan kembali. You decided? Tanyanya pelan.
Aku duduk perlahan di depannya. I only stay for a while, jawabku hati-hati. Dia tersenyum tipis. Aku tahu mulai saat itu, aku sudah melewati satu garis. Perasaan yang campur aduk. Waktu terasa berjalan lambat. Kami hanya berbicara tentang pekerjaannya, tentang negara yang pernah dia kunjungi, tentang kehidupan di kota besar. Dia tidak menyentuhku sembarangan, tidak kasar. Tapi tetap saja, ada kesadaran di dalam diriku bahwa keberadaanku di sana bukan hanya untuk berbincang. Aku terus tersenyum, terus mendengarkan, terus memainkan peran sebagai perempuan yang menyenangkan. Di dalam hati, aku seperti terpisah dari tubuhku sendiri, seolah ada dua Rena. Rena yang duduk di kursi itu, dan Rena yang berdiri jauh, melihat semuanya dari luar. Setelah semua selesai, ketika malam itu berakhir, aku kembali ke kabin dengan langkah pelan. Amplop kecil berisi uang ada di tanganku. Tanganku gemetar. Aku duduk di ranjang bawah, membuka amplop itu perlahan. Jumlahnya benar-benar besar. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa lega atau hancur. Siska yang berada di ranjang atas hanya berkata pelan, "Kamu akan baik-baik saja." Tapi aku tidak yakin. Telepon pagi hari. Keesokan paginya, sebelum tidur, aku mentransfer sebagian besar uang itu ke rekening ibu. Tidak lama kemudian ibu menelpon. "Ren, kamu dapat bonus ya?" "Banyak sekali." Aku terdiam. "Iya bu, lagi banyak event." Jawabku berbohong. Ibu terdengar bahagia. "Alhamdulillah, ayah bisa mulai terapi minggu ini." Aku menutup telepon dengan dada sesak. Untuk pertama kalinya, aku sadar satu hal. Uang bisa membawa senyum, tapi juga membawa rahasia. Perubahan perlahan. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Supervisor mulai memperhatikanku lebih serius. Jadwalku dipindah ke lounge yang lebih eksklusif. Beberapa tamu mulai mengenal namaku. "Rena, join us tonight," kata mereka dengan mudah. Dan aku mulai terbiasa mendengarkan tawaran angka. Awalnya aku selalu berpikir lama, menimbang, merasa bersalah. Tapi kebutuhan di rumah terus berjalan. Biaya terapi, obat, tagihan listrik. Setiap kali uang masuk, ada rasa bersalah. Setiap kali uangku kirim, ada rasa lega. Dua perasaan itu hidup berdampingan, tatapan di cermin. Suatu malam setelah bekerja, aku berdiri lagi di depan cermin. Aku mencoba tersenyum. Senyum itu terlihat sempurna, terlatih. Tapi mataku tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah. Aku mulai memahami maksud Siska tentang kebal. Bukan berarti tidak merasa sama sekali, tapi perasaan itu dipendam lebih dalam. Tekanan dari dalam. Di kapal ini, semua terlihat glamor. Gaun indah, minuman mahal, musik elegan, tapi di balik itu ada persaingan diam-diam. SPG yang membawa tamu paling banyak mendapat perhatian khusus. Mereka sering dipuji di briefing. "Performance bagus minggu ini," kata Clara suatu pagi sambil menatap ke arahku. Aku hanya mengangguk kecil. Pujian itu seharusnya membuatku bangga, tapi entah kenapa, justru membuatku merasa semakin jauh dari diriku yang dulu. Mimpi buruk. Beberapa malam aku sulit tidur. Aku bermimpi berada di rumah, berdiri di depan ayah. Dia sehat dan berdiri tegak seperti dulu. Tapi saat dia mendekat, wajahnya berubah kecewa. Aku terbangun dengan napas terengah. Kabin terasa makin sempit. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, berapa lama aku bisa bertahan seperti ini? Garis yang makin kabur. Semakin lama di kapal, batas antara pilihan dan kebutuhan makin kabur. Awalnya aku selalu berkata, ini terakhir. Tapi selalu ada alasan berikutnya. Selalu ada kebutuhan baru. Dan setiap kali aku melangkah lebih jauh, kembali terasa lebih sulit. Kesadaran yang datang terlambat. Suatu malam, setelah shift selesai, aku duduk sendirian di dek. Laut tetap gelap, ombak tetap bergerak. Tapi kali ini aku tidak hanya merasa takut. Aku merasa lelah, bukan lelah fisik, lelah batin. Aku sadar satu hal penting malam itu. Aku tidak sepenuhnya bangga dengan apa yang kulakukan. Tapi aku juga tidak sepenuhnya menyesal. Karena di rumah, ayah mulai bisa berjalan pelan-pelan lagi. Ibu terdengar lebih kuat di telepon. Dan semua itu ada hubungannya dengan keputusan-keputusan yang kuambil di sini. Aku memejamkan mata. Mungkin hidup tidak selalu hitam dan putih. Kadang kita berjalan di wilayah abu-abu. Dan aku sedang berada tepat di tengahnya. Malam itu menjadi titik di mana aku sadar. Aku sudah melangkah jauh. Dan untuk kembali, mungkin butuh keberanian yang lebih besar daripada saat pertama kali aku berkata ya. Sudah hampir 2 bulan aku bekerja di kapal ini. Kalau dilihat dari luar, hidupku terlihat sempurna. Setiap hari memakai dress cantik, dikelilingi lampu mewah, bertemu orang-orang kaya dari berbagai negara. Tapi hanya aku yang tahu, senyum yang kupakai setiap malam semakin terasa berat. Rutinitas yang terasa biasa. Aku mulai terbiasa dengan sistem di kapal ini. Bangun siang, sarapan cepat di kantin kru, makeup tebal, briefing sore, lalu malam penuh cahaya dan suara musik. Awalnya semua terasa asing. Sekarang semuanya seperti rutinitas biasa. Yang berubah adalah diriku. Aku tidak lagi terlalu gemetar saat menerima tawaran tamu. Tidak lagi terlalu lama berdiri di depan cermin untuk menenangkan diri.
Aku mulai tahu bagaimana mengontrol situasi, bagaimana menjaga jarak, bagaimana terlihat ramah tanpa terlalu membuka diri. Tapi semakin pintar aku bermain peran, semakin aku merasa kehilangan sesuatu. Persaingan yang diam-diam tajam. Di kapal ini tidak ada yang benar-benar teman dekat. Semua tersenyum, semua ramah. Tapi di balik itu ada persaingan. Siapa yang dapat tamu paling royal? Siapa yang dapat komisi paling besar? Siapa yang paling sering dipanggil ke lounge VIP? Namaku mulai sering disebut di briefing. Performa Rena meningkat pesat, kata Clara suatu sore. Beberapa pasang mata langsung menoleh ke arahku. Ada yang tersenyum tipis, ada yang menatap tanpa ekspresi. Salah satunya adalah Maya. Maya sudah bekerja lebih lama dariku. Wajahnya cantik, tubuhnya tinggi dan proporsional. Dia termasuk yang paling senior di tim kami. Setelah briefing selesai, dia mendekat. "Kamu cepet banget naiknya," katanya sambil tersenyum tipis. Aku mencoba tersenyum sopan. "Cuma kerja aja kok." Jawabnya singkat. Nada suaranya tidak terdengar ramah. Sejak saat itu, aku mulai merasakan jarak yang tidak nyaman. Tekanan yang halus. Beberapa hari kemudian, jadwalku berubah lagi. Aku dipindahkan hampir setiap malam ke area paling eksklusif. Tamu-tamu di sana biasanya kelas atas, pebisnis, investor, atau orang-orang yang jelas punya banyak uang. Komisinya juga jauh lebih besar. Siska menatapku saat melihat jadwal di papan pengumuman. "Kamu sekarang jadi andalan," katanya pelan. Aku tidak tahu harus merasa bangga atau takut. Karena semakin tinggi aku naik, semakin besar juga tekanan yang kurasakan. Kabar dari rumah. Suatu malam sebelum mulai kerja, ibu menelpon lagi. "Ren, ayah sudah bisa jalan pakai tongkat," katanya dengan suara penuh harap. Aku tersenyum lebar, meski ibu tidak bisa melihat. "Serius, Bu?" "Iya. Dokter bilang perkembangannya bagus." Air mataku hampir jatuh. Semua rasa lelah seakan terbayar. Tapi di balik kebahagiaan itu ada perasaan aneh. Apakah ayah akan tetap bangga kalau tahu bagaimana aku mendapatkan uang itu? Pertanyaan itu selalu muncul, lalu kutekan dalam-dalam. Insiden yang mengubah suasana. Malam itu suasana lounge lebih ramai dari biasanya. Musik sedikit lebih keras, tamu-tamu lebih banyak minum. Aku sedang duduk menemani seorang tamu ketika tiba-tiba terdengar suara ribut di sudut ruangan. Ternyata Maya terlibat adu mulut dengan salah satu tamu yang terlihat mabuk. "Aku tidak mau." Suara Maya terdengar tegas. Tamu itu terlihat kesal dan berbicara dengan nada tinggi. Supervisor segera datang dan mencoba menenangkan situasi. Aku hanya bisa melihat dari jauh. Beberapa menit kemudian, tamu itu pergi dengan wajah marah. Maya kembali ke ruang kru lebih dulu sebelum shift selesai. Teguran yang tidak adil. Keesokan harinya, ada briefing khusus. Clara berdiri dengan wajah serius. "Kita kehilangan tamu penting semalam," katanya. Semua diam. "Di sini kita bekerja profesional. Kalau tidak nyaman, selesaikan dengan cara halus. Jangan bikin keributan." Aku melihat Maya menunduk. Tapi yang membuatku terkejut, Clara menoleh ke arahku. "Rena, kamu gantikan jadwal Maya di VIP mulai minggu ini." Ruangan terasa sunyi. Aku tahu itu artinya satu hal. Aku semakin naik. Dan Maya semakin turun. Tatapan Maya ke arahku kali ini tidak lagi datar. Ada sesuatu yang tajam di sana. Kabin yang tidak lagi nyaman. Malam itu di kabin, suasana terasa berbeda. Maya dan aku kebetulan satu lorong, meski tidak sekamar. Saat aku berjalan melewati lorong sempit itu, aku mendengar bisikan pelan dari dua kru lain. "Dia cepet banget ya." Tahu sendiri kenapa. Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi kata-kata itu menusuk. Seolah semua kerja kerasku dianggap bukan usaha, tapi semata karena pilihan yang kuambil. Aku masuk ke kabin dan duduk di ranjang. Siska melihat wajahku. "Kamu nggak bisa bikin semua orang suka," katanya pelan. "Aku cuma kerja." Jawabku lelah. "Iya. Tapi di sini, kerja dan pilihan pribadi sering dicampur aduk." Aku menghela nafas panjang. Titik retak. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi. Salah satu tamu VIP yang sering kulayani tiba-tiba mengajukan komplain. Dia bilang aku bersikap dingin dan tidak seramah biasanya. Clara memanggilku ke ruangannya. "Kamu kenapa? Performa kamu turun," katanya tegas. Aku terdiam.
Aku tidak bisa bilang bahwa aku lelah, bahwa aku... Malam itu suasana kapal lebih tenang dari biasanya. Tidak ada pesta besar, tidak ada musik terlalu keras. Hanya alunan piano lembut di lounge utama dan suara gelas yang saling bersentuhan pelan. Aku berdiri seperti biasa, memakai dress hitam dan senyum yang sudah otomatis terpasang di wajahku. Tapi di dalam hati, aku masih memikirkan percakapan dengan Maya beberapa hari lalu. Kami bukan musuh. Kami hanya dua orang yang sama-sama lelah. Pertemuan pertama, aku sedang menawarkan minuman ketika seorang pria duduk sendirian di sudut lounge. Dia tidak terlihat mabuk, tidak terlalu mencolok. Pakaiannya rapi, tapi sederhana dibanding tamu VIP lain. Tatapannya tenang. Aku mendekat dengan senyum profesional. "Good evening, sir. Would you like to try our special drink tonight?" Dia menatapku beberapa detik sebelum menjawab. "Kamu orang Indonesia?" Aku terdiam sesaat. "Iya," jawabku pelan, kali ini dalam bahasa Indonesia. Dia tersenyum kecil. "Saya juga." Ada rasa aneh saat mendengar bahasa sendiri di tengah lautan asing ini. "Nama saya Arga," katanya sambil mengulurkan tangan. "Rena," jabat tangannya hangat, tidak berlebihan. Obrolan yang berbeda. Biasanya tamu akan langsung bertanya hal-hal ringan atau mulai menggoda. Tapi Arga tidak. Dia bertanya tentang kota asalku, tentang makanan favoritku, tentang keluargaku. Bukan dengan nada ingin tahu berlebihan, tapi seperti benar-benar ingin mengenal. Sudah lama sekali aku tidak diajak ngobrol seperti manusia biasa. "Kerja di sini enak?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuatku sedikit kaku. "Lumayan," jawabku otomatis. Dia menatapku lebih dalam. Jawaban formal atau jawaban jujur? Aku hampir tertawa kecil. "Kenapa tanya begitu?" "Karena dari mata kamu kelihatannya capek." Aku terdiam. Tidak ada tamu yang pernah mengatakan itu padaku. Biasanya mereka hanya melihat wajah dan tubuhku, bukan mataku. Tanpa tawaran aneh. Malam itu Arga hanya memesan satu minuman. Dia tidak minta ditemani lebih lama, tidak menyebut angka, tidak memberi isyarat yang membuatku tidak nyaman. Kami hanya berbicara hampir 1 jam. Tentang bisnisnya yang bergerak di bidang ekspor, tentang seringnya dia naik kapal ini untuk perjalanan kerja. Sebelum pergi dia berkata, "Terima kasih sudah ngobrol, jarang bisa ketemu orang Indonesia di sini." Hanya itu, tidak ada amplop, tidak ada tawaran tambahan. Dan anehnya, aku justru merasa lebih dihargai. Pertemuan kedua, 2 hari kemudian dia datang lagi. Kali ini dia langsung duduk di meja yang sama. Aku mendekat tanpa disuruh. "Kebetulan banget," kataku. Dia tersenyum tipis. Mungkin bukan kebetulan. Malam itu kami berbicara lebih lama. Dia bertanya, "Kamu sebenarnya pengen kerja apa kalau bukan di sini?" Pertanyaan sederhana, tapi terasa berat. Aku lama tidak memikirkan mimpiku sendiri. "Aku dulu pengen punya usaha kecil," jawabku pelan. "Toko online mungkin. Kenapa nggak mulai?" Aku tersenyum pahit. Hidup nggak sesederhana itu. Dia mengangguk seolah mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. Gosip yang mulai terdengar. Beberapa kru mulai memperhatikan. "Yang itu beda ya," bisik salah satu SPG saat aku lewat. Dia nggak pernah minta yang aneh-aneh. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi aku sadar kehadiran Arga membuatku sedikit berubah. Saat bersama tamu lain, aku tetap profesional. Tapi ketika bersama Arga, aku bisa berbicara tanpa harus terus memasang topeng. Pertanyaan yang menusuk. Suatu malam setelah obrolan panjang, Arga bertanya pelan, "Kamu bahagia di sini?" Aku terdiam lama. Aku ingin menjawab cepat seperti biasa, tapi suaraku tidak keluar. "Aku butuh kerjaan ini," akhirnya jawabku. "Itu bukan jawaban yang sama," katanya lembut. Kalimat itu seperti membuka sesuatu di dalam diriku yang selama ini terkunci. Bahagia dan butuh ternyata 2 hal yang berbeda. Cerita yang tak sengaja terbuka. Malam berikutnya aku datang ke lounge dengan pikiran kacau. Ibu tadi siang menelpon, bilang biaya terapi ayah masih panjang. Aku terlihat murung. Arga langsung menyadarinya. "Kamu kenapa?" Entah kenapa malam itu aku lelah menyimpan semuanya sendiri. Aku menceritakan tentang ayah, tentang sakitnya, tentang biaya rumah sakit, tentang bagaimana aku akhirnya sampai di kapal ini. Aku tidak menceritakan detail pekerjaanku secara gamblang, tapi dia cukup pintar untuk mengerti. Dia tidak menghakimi, tidak memberi nasihat sok bijak. Dia hanya mendengarkan, dan itu terasa sangat melegakan. Kalimat yang mengganggu pikiran. Malam berikutnya Arga berkata pelan, "Kamu orang baik, Ren. Jangan terlalu lama di tempat yang bikin kamu kehilangan diri sendiri." Kalimat itu terus terngiang bahkan setelah aku kembali ke kabin. Kehilangan diri sendiri? Apakah itu yang sedang terjadi? Tawaran yang tak terduga. Beberapa hari kemudian Arga mengajakku makan malam di restoran kapal yang lebih sepi. Aku sempat ragu, tapi dia berkata, bukan sebagai tamu dan SPG, cuma sebagai 2 orang Indonesia yang lagi di tengah laut. Aku akhirnya setuju. Makan malam itu terasa berbeda. Aku tidak duduk dengan posisi formal, tidak berpura-pura tertawa, tidak terus-menerus menjaga gestur. Kami berbicara tentang rencana hidup. "Aku lagi cari partner bisnis di Indonesia," katanya santai. "Orang yang mau serius belajar." Aku menatapnya heran. "Maksudnya, kalau suatu hari kamu mau keluar dari sini, mungkin aku bisa bantu mulai usaha."
Jantungku berdetak lebih cepat. Tawaran itu terdengar seperti pintu keluar, tapi juga terdengar terlalu baik untuk jadi kenyataan. Keraguan. Malam itu di kabin aku tidak bisa tidur. Bagaimana kalau dia hanya kasihan? Bagaimana kalau dia punya maksud lain? Bagaimana kalau aku berharap terlalu jauh? Di kapal ini aku sudah terbiasa dengan transaksi yang jelas. Uang ditukar waktu, tidak ada janji masa depan. Tapi Arga menawarkan sesuatu yang berbeda. Kesempatan. Dan kesempatan justru terasa lebih menakutkan. Titik balik kecil. Beberapa hari kemudian Arga memberi kabar bahwa pelayaran berikutnya adalah yang terakhir sebelum dia kembali ke Indonesia cukup lama. Aku gak mau maksa, katanya. Tapi pikirkan tentang masa depan kamu. Aku menatap laut malam itu lebih lama dari biasanya. Untuk pertama kalinya sejak naik kapal ini, aku tidak hanya melihat gelapnya air. Aku melihat kemungkinan. Belum jelas, belum pasti, tapi ada secercah harapan kecil yang muncul di tengah hidup yang Sejak percakapan terakhirku dengan Arga, pikiranku tidak pernah sebenar-benar tenang. Setiap kali berdiri di lounge, menawarkan minuman, atau duduk menemani tamu, bayangan tentang keluar dari sini terus muncul di kepalaku. Dulu aku tidak pernah berani membayangkan berhenti. Sekarang, untuk pertama kalinya, aku mulai mempertimbangkannya. Dan justru di saat pikiranku goyah, masalah datang. Komplain yang tidak terduga. Malam itu salah satu tamu VIP yang cukup terkenal di kapal memanggilku seperti biasa. Dia termasuk pelanggan lama, biasanya mudah diajak bicara dan royal dalam memberi tip. Tapi malam itu suasananya berbeda. Dia terlihat lebih banyak minum, nada bicaranya lebih tinggi, tatapannya lebih menekan. Aku mencoba tetap profesional, duduk dengan jarak aman, menjawab seperlunya. Ketika dia mulai meminta hal-hal di luar batas kenyamananku, aku menolak dengan halus. "Maaf, saya tidak bisa," kataku pelan. Wajahnya langsung berubah. "Bukankah itu pekerjaanmu?" katanya dingin. Aku menggeleng. "Saya hanya bisa menemani sampai di sini." Dia berdiri dengan kesal dan pergi tanpa pamit. Aku merasakan tatapan beberapa kru ke arahku. Di kapal ini, menolak tamu VIP bukan hal kecil. Panggilan ke ruang manajer. Keesokan paginya, Clara memanggilku. Ruangan itu terasa lebih sempit dari biasanya. "Ada komplain," katanya tanpa basa-basi. Aku diam. "Tamu merasa tamu bersikap tidak profesional." "Saya hanya menjaga batas," jawabku pelan. Clara menatapku tajam. "Di sini batas itu fleksibel, Rena." Kalimat itu membuat dadaku terasa berat. "Saya tidak melakukan kesalahan," kataku mencoba tegas. Clara bersandar di kursinya. "Kamu tahu posisi kamu sekarang penting. Jangan buat kesalahan yang bikin manajemen kecewa." Itu bukan ancaman langsung, tapi cukup jelas. Gosip yang makin kencang. Sore itu suasana di ruang kru terasa aneh. Beberapa orang berhenti bicara saat aku masuk. Aku duduk di sudut bersama Siska. "Mereka bilang kamu berani nolak tamu besar," bisiknya. "Aku cuma nggak nyaman," jawabku pelan. Siska menghela napas. "Di sini, kalau kamu mulai sering nolak, mereka anggap kamu nggak kooperatif." Aku menunduk. Jadi pilihannya hanya dua, terus ikut arus atau tersingkir. Pertemuan dengan Arga. Malam itu Arga datang lagi. Begitu melihat wajahku, dia langsung tahu ada yang salah. "Kamu kelihatan tegang." Aku sempat ragu, tapi akhirnya menceritakan kejadian tadi pagi. Dia mendengarkan dengan serius. "Kamu nggak salah," katanya tegas. "Tapi di sini aku bisa kehilangan kerjaan," jawabku lirih. Arga terdiam beberapa detik. "Kalau kamu kehilangan kerjaan ini, apa kamu benar-benar kehilangan segalanya?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Selama ini aku selalu berpikir pekerjaan ini adalah satu-satunya jalan. Tapi apakah benar begitu? Tekanan dari dua arah. Malam berikutnya, tamu yang komplain itu kembali. Kali ini dia tidak memanggilku, tapi aku melihat dia berbicara cukup lama dengan salah satu supervisor. Tatapan mereka sesekali mengarah padaku. Perasaanku tidak enak. Beberapa jam kemudian, jadwalku diubah mendadak. Aku dipindahkan dari VIP ke lounge biasa. Itu bukan promosi, itu penurunan. Maya yang melihat papan jadwal hanya menatapku sekilas. Aku tahu dia mengerti apa yang sedang terjadi. Telepon yang membuat hancur. Di tengah tekanan itu, ibu menelpon lagi. "Ren, ayah sempat drop tadi malam, tapi sekarang sudah stabil." Aku merasa dunia seperti berhenti sebentar. "Kenapa nggak bilang dari kemarin?" Suaraku bergetar. "Ibu nggak mau kamu kepikiran." Air mataku jatuh begitu saja.
Di satu sisi, aku sedang berjuang mempertahankan pekerjaan. Di sisi lain, rumah tetap penuh ketidakpastian. Setelah telepon ditutup, aku terduduk lama di ranjang kabin. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Tawaran yang serius. Malam itu Arga mengajakku berbicara lebih serius. Kapal ini cuma berhenti sebentar lagi sebelum saya turun, katanya pelan. Aku terdiam. Aku tahu kamu takut berhenti karena keluarga, tapi kamu juga nggak bisa terus tertekan seperti ini. Aku harus kirim uang tiap bulan, jawabku pelan. Aku nggak bilang berhenti tanpa rencana, katanya. Aku bisa bantu kamu mulai usaha kecil dulu, nggak langsung besar, tapi halal dan jelas. Kata halal dan jelas membuat dadaku sesak. Karena jauh di dalam hati, aku tahu itulah yang selama ini kurindukan. Konflik dengan diri sendiri. Malam itu aku berdiri lama di dek kapal. Angin laut terasa dingin menusuk kulit. Aku memikirkan semua yang sudah kulalui. Dari gadis mall biasa, sampai berdiri di sini dengan dress mahal dan hati yang lelah. Aku tidak sepenuhnya menyesali pilihanku. Tanpa uang ini, mungkin ayah tidak mendapat terapi. Tapi semakin lama semakin terasa ada yang salah. Aku seperti menukar ketenangan dengan kestabilan. Dan sekarang, kestabilan itu pun mulai goyah. Titik retak yang nyata. 2 hari kemudian, Clara memanggilku lagi. Kita akan evaluasi kontrak kamu bulan depan, katanya singkat. Itu tanda bahaya. Biasanya kontrak diperpanjang otomatis kalau performa bagus. Aku tahu ini dampak dari komplain itu. Keluar secara terhormat atau menunggu dikeluarkan. Di lorong sempit kapal, langkahku terasa berat. Untuk pertama kalinya, kemungkinan kehilangan pekerjaan ini bukan lagi bayangan. Itu nyata. Keputusan yang mulai terbentuk. Malam terakhir Arga di kapal tiba. Dia berdiri dekat jendela besar melihat laut yang... Sejak Arga turun dari kapal, suasana terasa lebih sepi bagiku. Bukan karena lounge jadi lebih sunyi, musik tetap berbunyi, tamu tetap datang dan pergi, lampu tetap berkilau indah setiap malam. Tapi di dalam hatiku, ada ruang kosong yang tidak bisa lagi kuabaikan. Biasanya setelah shift, aku punya seseorang untuk diajak bicara. Sekarang tidak. Dan tepat di saat aku merasa goyah, masalah besar datang. Fitnah yang datang tiba-tiba. Suatu malam, seorang tamu VIP yang baru naik kapal terlihat sangat akrab dengan Maya. Mereka sering duduk bersama beberapa malam berturut-turut. Aku tidak terlalu memperhatikan, aku sudah cukup sibuk dengan pikiranku sendiri. Tapi di malam kelima pelayaran itu, situasinya berubah. Sekitar jam 11 malam, suasana lounge tiba-tiba ribut. Tamu tersebut terlihat marah besar. Dia berbicara dengan suara tinggi kepada supervisor. Beberapa menit kemudian, namaku disebut. "Where is Rena?" katanya keras. Aku yang sedang berdiri di sisi ruangan langsung kaget. Clara memanggilku mendekat. "Tamu bilang kamu menjanjikan sesuatu dan tidak menepatinya," kata Clara dengan wajah tegang. Aku membeku. "Apa?" Suaraku hampir tidak keluar. Tamu itu menunjuk ke arahku. "She said she would meet me privately." Dunia seperti berhenti sesaat. Aku tidak pernah bicara dengan dia, jawabku cepat. Clara menatapku tajam, mencoba membaca ekspresiku. Maya berdiri tidak jauh dari situ. Wajahnya sulit dibaca. Interogasi. Aku dibawa ke ruang manajer malam itu juga. Clara duduk di seberang meja, sementara supervisor lain berdiri di sudut ruangan. "Kamu tahu konsekuensinya kalau tamu VIP merasa ditipu," katanya serius. "Aku tidak melakukan apa-apa," jawabku dengan suara bergetar. "Tapi dia menyebut namamu. Aku bahkan tidak pernah duduk lama dengannya." Clara terdiam beberapa saat. Di kapal seperti ini, reputasi tamu VIP lebih penting daripada kru. Aku tahu posisiku lemah. Kecurigaan yang mengarah. Setelah hampir 1 jam ditanya, aku akhirnya kembali ke kabin. Siska sudah menungguku. "Ada yang bilang tamu itu awalnya bareng Maya," katanya pelan. Aku menatapnya. "Maksud kamu?" Entah kenapa, setelah mereka ribut, namamu yang disebut. Narahku terasa dingin. Apakah ini kebetulan? Atau ada yang sengaja menggeser masalah ke arahku? Aku tidak mau langsung menuduh, tapi pikiran itu sulit dihindari. Tekanan mental. Keesokan harinya, suasana berubah drastis. Beberapa kru menjaga jarak dariku. Supervisor mengawasiku lebih ketat. Jadwalku dikurangi. Aku merasa seperti terdakwa tanpa bukti. Clara akhirnya memanggilku lagi. "Kita belum ambil keputusan, tapi kalau ada laporan serupa lagi, kontrak kamu bisa dihentikan." Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Hampir dibecat. Bukan karena aku bersalah, tapi karena sistem tidak peduli siapa yang benar. Telepon yang menghancurkan hati.
Di tengah semua itu, ibu menelpon lagi. Suara ibu terdengar panik. Ren, ayah masuk rumah sakit lagi. Duniaku seperti runtuh. Kenapa, Bu? Sesaknya kambuh. Dokter bilang harus dirawat beberapa hari. Tanganku gemetar memegang ponsel. Di kapal ini aku sedang di ujung kontrak, terancam kehilangan pekerjaan. Di rumah, ayah kembali sakit. Aku merasa gagal sebagai anak, gagal sebagai pekerja, gagal sebagai diriku sendiri. Pertemuan terakhir dengan Maya. Malam itu aku memberanikan diri menemui Maya di lorong kru. Kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku langsung. Dia menatapku beberapa detik sebelum menjawab. Aku nggak bilang apa-apa soal kamu. Tapi kenapa namaku yang disebut? Maya menghela napas. Tamu itu marah karena aku nolak. Dia mungkin cuma sebut nama kamu karena kamu lebih dikenal manajemen sekarang. Aku mencoba membaca wajahnya. Sulit memastikan kebenarannya. Percaya atau enggak, di sini kita semua bisa jadi korban, katanya pelan. Untuk pertama kalinya, aku melihat kelelahan yang sama di matanya. Mungkin benar. Mungkin ini bukan tentang iri hati. Mungkin memang sistemnya yang rapuh. Titik paling gelap. Malam itu aku berdiri sendirian di dek kapal. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Aku memikirkan semuanya. Aku datang ke sini untuk menyelamatkan keluargaku. Tapi sekarang aku hampir kehilangan pekerjaan. Hampir kehilangan nama baik. Dan perlahan kehilangan diriku sendiri. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya sejak naik kapal ini, aku benar-benar merasa hancur. Bukan karena uang, bukan karena pekerjaan, tapi karena aku sadar, aku tidak punya kendali atas hidupku di sini. Pesan dari Arga. Di tengah keputusan itu, ponselku berbunyi. Pesan dari Arga. Aku sudah di Indonesia. Aku tahu kamu lagi berat. Tapi ingat, pintu itu masih ada kalau kamu mau keluar. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Pintu itu masih ada. Tapi untuk keluar, aku harus berani melompat. Dan melompat berarti kehilangan penghasilan besar yang selama ini menopang keluargaku. Keputusan yang akhirnya jelas. Keesokan paginya, Clara memanggilku lagi. Kita akan evaluasi final minggu depan. Tapi jujur, posisi kamu tidak aman. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah pelan. Untuk pertama kalinya, rasa takut kehilangan pekerjaan tidak lagi mendominasi. Yang lebih kuat justru rasa lelah. Lelah hidup dalam tekanan. Lelah mempertahankan senyum palsu. Lelah berada di sistem yang bisa menjatuhkan kapan saja. Aku kembali ke kabin dan duduk lama. Lalu aku mengambil ponsel. Aku mengetik pesan untuk Arga. Kalau aku turun bulan depan, kamu benar-benar bisa bantu aku mulai usaha? Jawabannya datang cepat. Iya, tapi keputusan tetap di tangan kamu. Aku menatap layar lama sekali. Ini bukan keputusan kecil. Ini tentang hidupku, tentang keluargaku, tentang masa depanku. Akhirnya aku menarik napas panjang dan mengetik. Aku mau berhenti. Begitu pesan itu terkirim, jantungku berdetak sangat kencang. Takut, iya. Ragu, pasti. Tapi untuk pertama Keputusan sudah kuambil. Aku berhenti. Tapi ternyata, mengambil keputusan jauh lebih mudah daripada menjalani konsekuensinya. Menghadap manajemen. Pagi itu aku mengetuk pintu ruang Clara. Tanganku sedikit gemetar. Masuk, suaranya terdengar datar. Aku duduk di kursi seberangnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut seperti sebelumnya. Saya tidak akan memperpanjang kontrak, kataku pelan tapi tegas. Clara menatapku cukup lama. Kamu yakin? Tanyanya. Iya. Dia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kamu termasuk yang performanya bagus. Sayang sekali. Dulu kalimat itu mungkin membuatku bangga. Sekarang tidak lagi. Saya butuh perubahan. Jawabku singkat. Clara mengangguk pelan. Baik. Kita proses administrasinya. Kamu akan turun di pelabuhan berikutnya. Selesai. Sesederhana itu. Tidak ada drama, tidak ada pertanyaan panjang. Tapi saat keluar dari ruangan itu, kakiku terasa lemas. Ini nyata. Aku benar-benar akan meninggalkan semua ini. Malam terakhir. Malam terakhirku bekerja terasa berbeda. Lampu-lampu tetap terang. Musik tetap lembut. Tamu tetap tertawa. Tapi kali ini aku melihat semuanya seperti orang asing. Aku menyadari betapa lamanya aku hidup dalam dunia yang sebenarnya bukan milikku. Beberapa tamu masih memanggilku. Beberapa supervisor masih memberi instruksi. Aku menjalani malam itu dengan tenang. Tidak ada tawaran tambahan yang kuterima. Tidak ada lagi kompromi dengan diriku sendiri. Hanya bekerja seperti biasa. Saat shift selesai, aku berdiri sebentar di tengah lounge yang mulai kosong. Di tempat inilah aku belajar tentang kerasnya dunia. Tentang uang, tentang pilihan, tentang batas, dan tentang diriku sendiri. Perpisahan dengan kru. Di ruang kru, suasana sedikit canggung. Siska memelukku erat.
Kamu yakin? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Takut sih, tapi aku lebih takut kalau tetap di sini. Siska tersenyum kecil. Semoga kamu nemu hidup yang lebih tenang. Maya juga mendekat. Jaga diri, katanya singkat. Kami tidak pernah benar-benar dekat, tapi ada rasa saling mengerti. Kami semua pernah berada di titik yang sama. Hanya saja aku memilih turun lebih dulu. Pelabuhan dan udara bebas. Hari itu akhirnya tiba. Kapal merapat di pelabuhan besar. Matahari pagi terasa lebih hangat dari biasanya. Aku berdiri dengan koper kecil di tanganku. Tidak ada gaun mewah. Tidak ada heels tinggi. Hanya jeans, kaos sederhana, dan wajah tanpa make up tebal. Saat kakiku benar-benar menginjak daratan, ada perasaan aneh di dadaku. Lega, takut, kosong. Semuanya bercampur jadi satu. Aku menoleh sebentar melihat kapal besar itu. Tempat yang pernah menjadi sumber uangku, sekaligus sumber kegelisahanku. Sekarang aku berdiri di luar sana, dan hidupku kembali menjadi milikku. Kembali ke rumah. Perjalanan pulang terasa panjang. Saat akhirnya sampai di rumah, ibu langsung memelukku erat. Anak ibu pulang, katanya dengan suara bergetar. Aku hampir menangis. Ayah duduk di kursi ruang tamu dengan tongkat di sampingnya. Tubuhnya masih lemah, tapi senyumnya tulus. Kerjaannya gimana? Tanyanya. Aku menelan ludah. Sudah selesai kontraknya ya. Rena mau coba usaha di sini. Ayah mengangguk pelan. Yang penting kamu baik-baik saja. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Mereka tidak pernah tahu seluruh cerita. Aku sempat berpikir, bagian tersulit dalam hidupku adalah saat bekerja di kapal. Ternyata aku salah. Memulai hidup baru jauh lebih menantang daripada meninggalkan yang lama. Awal yang menjanjikan. 2 bulan setelah turun dari kapal, usahaku mulai menunjukkan hasil. Pesanan masuk hampir setiap hari. Tidak banyak, tapi cukup stabil. Aku sudah tidak lagi panik melihat saldo rekening. Bahkan aku bisa mulai menyisihkan sedikit untuk tabungan. Ayah juga terlihat semakin membaik. Fisioterapi rutin membuat langkahnya lebih mantap. Setiap kali melihat beliau berjalan pelan tanpa terlalu bergantung pada tongkat, hatiku hangat. Semua pengorbanan terasa ada hasilnya. Aku mulai percaya diri. Mungkin aku benar-benar bisa berhasil di sini. Dan justru di saat itulah ujian datang. Pesanan besar pertama. Suatu malam, masuk pesan dari akun dengan nama toko cukup besar di kota. Mereka ingin memesan 300 pieces skincare dalam 1 kali order. Jumlah itu besar sekali untukku. Kalau berhasil, keuntungannya bisa setara hampir 2 bulan penjualan biasa. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Aku langsung menghubungi Arga. "Ga, ini beneran gak ya?" Tanya aku panik. "Cek dulu, pastikan bukan penipuan." "Tapi kalau legit, ini kesempatan bagus," jawabnya tenang. Setelah diskusi panjang dan pengecekan, semuanya terlihat aman. Masalahnya satu, modal. Untuk memenuhi 300 pieces, aku harus mengeluarkan hampir seluruh sisa tabunganku. Kalau gagal, aku bisa benar-benar habis. Malam itu aku tidak bisa tidur. Keputusan beresiko. Besoknya, aku duduk lama di kamar. Aku menatap catatan keuangan, menghitung ulang berkali-kali. Ibu sempat mengetuk pintu. "Kamu kenapa dari tadi serius banget?" tanyanya. "Ada pesanan besar, Bu, tapi modalnya besar juga." Ibu hanya tersenyum lembut. "Kamu sudah berani mulai, jangan takut melangkah lebih jauh." Kalimat sederhana itu cukup membuatku mengambil keputusan. Aku transfer uang ke supplier. Semua tabunganku hampir terkuras. Sekarang tidak ada jalan mundur. Masalah pertama, barang datang tepat waktu.
Aku memeriksa satu persatu. Awalnya terlihat baik-baik saja. Tapi saat mulai proses packing, aku menyadari sesuatu. Beberapa dus luar terlihat penyok. Aku buka satu. Beberapa kemasan dalamnya retak halus. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku membuka dus lainnya. Tidak semua rusak, tapi cukup banyak untuk membuatku panik. Aku langsung menghubungi supplier. Jawabannya membuatku makin lemas. Kerusakan akibat pengiriman bukan tanggung jawab kami sepenuhnya. Aku menatap layar ponsel dengan tangan dingin. Ini artinya, kerugian bisa jadi tanggung jawabku. Tekanan dari pembeli. Pembeli besar itu mulai mendesak. Kapan kirim? Kami sudah butuh untuk promo minggu depan. Aku tidak mungkin mengirim barang cacat. Reputasiku bisa hancur sebelum benar-benar berdiri. Aku mencoba menenangkan diri. Aku sortir semua produk. Yang rusak cukup banyak, hampir 20%. Kalau dikirim semua, pasti akan komplain besar. Kalau aku beli ulang untuk mengganti yang rusak, uangku tidak cukup. Kepalaku terasa penuh. Pertengkaran dengan Arga. Malam itu Arga datang ke rumah setelah tahu aku panik. Aku menjelaskan semuanya dengan suara bergetar. Kamu terlalu berani ambil resiko, katanya akhirnya. Aku terdiam. Aku cuma mau berkembang, jawabku defensif. Tapi kamu hampir pakai semua tabungan tanpa dana cadangan. Nada suaranya tidak tinggi, tapi cukup membuatku tersinggung. Kalau aku takut terus, aku nggak akan maju, Ga. Dia menghela napas panjang. Aku cuma nggak mau kamu jatuh terlalu keras. Aku tahu dia benar. Tapi saat itu aku sedang terlalu lelah untuk menerima nasihat. Kami akhirnya diam cukup lama. Itu pertama kalinya sejak aku pulang, kami benar-benar berbeda pendapat. Titik terendah kedua. Pembeli akhirnya mengancam membatalkan pesanan jika tidak dikirim dalam 3 hari. 3 hari. Aku hampir tidak makan, tidak tidur. Aku mencoba negosiasi ulang dengan supplier. Awalnya ditolak. Tapi aku tidak menyerah. Aku kirim foto kerusakan, video unboxing, bukti pengiriman. Aku jelaskan bahwa ini order besar dan menyangkut reputasiku. Hari kedua, akhirnya supplier. Aku pernah berpikir hidupku akan selalu diwarnai bayangan masa lalu. Tentang kapal, tentang keputusan-keputusan sulit, tentang rasa bersalah yang tak pernah benar-benar hilang. Tapi ternyata hidup tidak berhenti di satu titik gelap. Ia bergerak, pelan, diam-diam, menyembuhkan. Setahun kemudian, waktu berjalan tanpa terasa. Setahun sejak aku turun dari kapal. Bisnisku kini tidak lagi hanya dari kamar. Aku menyewa ruko kecil di pinggir jalan utama desa. Tidak besar, catnya sederhana, pelangnya bahkan masih manual. Tapi saat pertama kali kunci itu berpindah ke tanganku, jantungku berdebar seperti pertama kali menerima gaji dulu. Bedanya, ini milikku. Namanya sederhana, Rena Beauty and Wear. Ibu membantu merapikan etalase. Ayah duduk di kursi dekat pintu, memperhatikan dengan mata berkaca-kaca. Dulu kamu kecil sering main jual-jualan, katanya pelan. Aku tersenyum. Sekarang beneran ya? Ayah yang kembali berdiri. Perkembangan ayah jauh lebih baik dari dugaan dokter. Ia masih belum bisa berjalan sempurna, tapi sudah bisa melangkah tanpa tongkat di dalam rumah. Setiap pagi, beliau ikut membuka toko bersamaku. Tugasnya sederhana, menyapa pelanggan. Tapi kehadirannya membuat suasana berbeda. Beberapa pelanggan bahkan sering berkata, "Pak, bangga ya punya anak seperti ini?" Ayah hanya tersenyum. Tapi aku tahu, di dalam hatinya ada rasa lega. Semua perjuanganku dulu tidak sia-sia. Luka yang akhirnya diterima. Suatu malam, saat toko sudah tutup, aku duduk sendirian di dalam. Lampu etalase masih menyala. Aku memandangi pantulan diriku di kaca. Aku berbeda. Bukan hanya penampilan. Cara pandangku berubah. Aku tidak lagi membenci masa laluku. Tanpa masa itu, mungkin aku tidak punya modal untuk membantu keluarga. Tanpa masa itu, mungkin aku tidak sekuat sekarang. Aku belajar menerima bahwa manusia tidak selalu berjalan lurus. Kadang kita melewati jalan berliku, hanya untuk sampai di tempat yang benar. Ujian terakhir.
Di saat semuanya mulai stabil, datang tawaran yang tak pernah kuduga. Sebuah perusahaan distribusi kosmetik besar menawariku kerja sama eksklusif. Jika aku setuju, aku harus fokus menjual produk mereka saja. Keuntungannya besar, sangat besar, bahkan lebih besar dari total keuntunganku setahun terakhir. Tapi ada syarat lain. Aku harus menutup merek-merek kecil lokal yang selama ini kubantu jualkan. Aku bimbang. Ini kesempatan untuk naik level. Tapi rasanya seperti mengkhianati prosesku sendiri. Malam itu aku berbicara dengan ayah. Kalau Rena ambil ini, uangnya banyak ya. Ayah menatapku lama. Kamu dulu berjuang supaya punya pilihan kan? Aku mengangguk. Sekarang kamu punya pilihan. Jangan cuma lihat uangnya, lihat hati kamu. Kalimat itu sederhana, tapi cukup. Keputusan yang berbeda. Keesokan harinya, aku menolak tawaran itu dengan sopan. Aku memilih tetap menjadi toko yang mendukung produk lokal kecil. Keuntungan memang lebih lambat, tapi rasanya benar. Arga tersenyum saat mendengar keputusanku. Itu Rena yang aku kenal, katanya. Aku menatapnya. Rena yang dulu mungkin akan langsung ambil. Rena yang sekarang sudah tahu nilai dirinya. Langkah baru dalam cinta. Hubunganku dengan Arga juga tumbuh perlahan. Bukan cinta yang meledak-ledak, tapi cinta yang tenang. Yang hadir saat lelah. Yang bertahan saat berbeda pendapat. Yang tidak pergi saat keadaan sulit. Suatu sore, setelah toko tutup lebih awal karena hujan deras, Arga mengajakku ke dalam toko yang masih temaram. Hanya ada cahaya lampu kuning. Dia berdiri di tengah ruangan. Terlihat gugup. Aku nggak punya kapal mewah, katanya pelan. Aku tertawa kecil. Bagus. Aku juga nggak punya gaji dolar. Aku juga nggak butuh. Dia mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Tapi aku punya niat untuk jalan bareng kamu. Pelan-pelan. Bangun semuanya sama-sama. Kamu mau? Duniaku seperti berhenti sesaat. Air mataku jatuh sebelum sempat ku jawab. Iya, bisikku. Bukan karena aku butuh seseorang menyelamatkanku, tapi karena aku ingin berbagi perjalanan. Rumah yang sebenarnya. Beberapa bulan kemudian, pertunangan sederhana digelar di rumah. Tidak mewah, tidak besar. Hanya keluarga dan beberapa tetangga dekat. Tapi suasananya hangat. Ayah berdiri di sampingku. Kali ini tanpa tongkat. Tangannya menggenggam tanganku. Saat prosesi sederhana berlangsung, aku menoleh ke arahnya. Matanya berkaca-kaca. Sekarang ayah benar-benar tenang. Katanya pelan. Kalimat itu seperti menutup semua bab lama dalam hidupku. Percakapan terakhir dengan diri sendiri. Malam setelah acara, aku kembali duduk di teras rumah. Tempat yang sama saat dulu aku bingung harus bagaimana setelah turun dari kapal. Sekarang suasananya berbeda. Aku tidak lagi merasa kosong. Aku merasa penuh. Bukan karena uang, bukan karena status,